Syahnas Haq, apa kabar? Sehat saya. Alhamdulillah. Aku baru ngeliat lagi kamu berhijab. Iya ya, kita cantik banget. Alhamdulillah. Ini nggak basa-basi. Iya. Kelihatan lebih ukti. Langsung GR ya kan. Aduh, nih dalam nggak ketemu kita lihat nih ada postingannya Syahnas ya. Ternyata banyak sekali membagikan kisahnya sekarang di sosial media. Ini salah satunya kemarin pada saat umroh begitu ya. Ini ada tulisannya ketika membagikan perasaannya ketika waktu itu kamu sempat divonis kanker ovarium ya. Iya, tahun 98 itu, Fen. Oke, ini postingannya bunyinya adalah seperti ini. Aduh, panjang nih. Kehilangan seorang ibu saat itu seperti setengah kehidupan sirna bagi saya. Tapi ketika ayah meninggal, penyesalan lebih menguasai jiwa sampai terguncang. Hubungan kami tidak begitu indah seperti layaknya ayah dan anak perempuan pada umumnya. Karena karakter sama, ego lebih diutamakan sampai akhirnya perang dingin cukup lama. Dan Allah memberikan pelajaran hidup melalui penyakit. Sehingga saya pulang dan rekonsiliasi dengan ayah. Hubungan mesra kembali, tapi harus diakhiri dengan kematian. Sedih ya? Sedih. Iya. Ternyata sesungguhnya hati ayah sangat lembut dan selalu memberi support yang sangat meneduhkan hati saat saya menjadi pejuang kanker. Ayah berdoa kepada Allah memohon pertukaran nyawa. Jika memang harus ada satu jiwa yang pergi sesudah itu. Saya hidup dan ayah dipanggil saja pulang. Dikabulkan. Pukulan telak untuk anak bungsu yang keras. Yeah, that's tough. It was tough. Penyesalan itu nggak bisa ditutup dengan kata maaf, ya. Jadi kalau misalnya ditinggal meninggal itu buat saya adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik buat kehidupan. Kalau kita baca buku filsafat juga, para filsuf kuno bilang nggak usah belajar ilmu lain deh, ilmu kematian aja dulu, gitu loh. Karena emang ternyata betul, sesudah kita mempelajari tentang kematian, kita jadi bebenah dalam hidup. Jadi bebenah. Apa aja kesadaran tentang kematian ini yang kamu dapatkan? Yang mana nih? Yang bapak apa yang ibu? Yang ibu. Ibu meninggal ketika masih muda sekali, kuliah baru naik tingkat 2, dan ibu adalah orang yang menginginkan melihat saya wisuda karena saat itu satu-satunya dari 3 anaknya yang kuliah di Depok, jaket kuning, Brigade 04, ilmu pengetahuan paling kuno, teknik sipil lah, gitu kan, jadi ilmu susah tuh. Nah akhirnya ibu waktu itu bilang, kalau kamu wisuda mama datang pakai baju putih, pakai kebaya putih maksudnya. Oh iya, oke, aku tunggu. Nilainya yang gede ya, yang bagus, biar nanti kalau dipanggil rektor kan mama senang. Oke, siap. Tingkat 2 meninggal tuh. Itu terus saya sampai bilang sama dosen pembimbingnya, ini saya terusin gak ya kuliahnya ya? Saya bilang begitu. Terus katanya, ya terusin sampai selesai. Tapi saya tuh kuliah buat ibu saya gitu. Jadi saya kuliah teknik itu karena saat itu pacar saya anak arsitek. Nggak taunya putus. Aduh, sipil susah ya. Tapi karena konsistensi untuk ibu, tapi sekarang tujuannya kan udah nggak ada. Jadi akhirnya terusin apa enggak ya? Terus dosennya bilang, masih bisa bekerja nggak otaknya? Bisa. Ya udah terusin sampai selesai. Nah, terbukti panjang jadi pendek ceritanya, ketika hari wisuda tiba, ibu nggak ada, kakak saya dua-duanya Mbak Ica dan Mbak Aya pakai kebaya putih untuk mewakili mama, dan benar diundang di rektorat gitu untuk dapat penghargaan gitu ya. Ini, this is my mom. Kurus dia, wajahnya nggak kayak saya ya. Tapi penyakitnya kayak saya, Fen. Kanker. Dari 3 bersaudara, kakak-kakak saya nggak dapat. Saya dapat turunannya dari ibu dapat dari ibunya, jadi nenek. Dan adik-adiknya ibu meninggalnya karena kanker. Nah, dari kami bertiga, saya yang dapat rezeki kayak ibu. Padahal mukanya paling nggak sama, kulitnya putih cemerlang, sementara aku kan dekil ya, anak sipil. Dan kamu sebenarnya lebih mirip bapak. Sifatnya juga. Cara berpikirnya. Jadi apa hikmahnya ketika bapak nggak ada? Sama seperti yang ditulisan itu, ketika ibu nggak ada, anak bungsu belum menikah satu-satunya bingung mau kemana nih. Tetapi kalau bapak nggak ada, yang ada penyesalan.
kalau kita ribut sama orang, kalau orangnya masih hidup, yang diingat adalah kebencian. Tetapi kalau orangnya udah meninggal, yang diingat adalah kebaikan. Apa yang kamu ingat? Apa yang diingat? Kebaikan. Hari terakhir sebelum besok masuk ICU, 3 hari koma, meninggal. For the first time bapak saya minta maaf sama saya. Gak pernah tuh bapak saya minta maaf, tapi dipahami karena kan nenek saya nggak punya, oma saya nggak punya ilmu parenting saat itu. Minta maaf ke anak tuh nggak ada di ilmu parenting saat itu. Bapak saya menduplikasi apa yang didapat dari ibunya yang tidak menikah lagi, punya 5 anak, tangan besi, ngebesarin 5 anak laki semua, nggak punya figur bapak. Bapaknya udah meninggal umur 8 tahun, kakek saya meninggal. Jadi dia pikir dengan tangan besi bisa mendidik 3 anak perempuan. Dapat rezekinya saya, bahwa bapak saya belajar mengenai menjadi ayah ketika punya saya. Iya. Kenapa? Kamu paling keras melawan? Karena paling sama ya. Karena paling sama. Kenapa kita nggak cocok sama orang? Karena sifatnya sama, bukan? Iya. Nah, jadi ayah saya terakhir bilang, "Papa minta maaf ya, Mas." Oh, yang mesti minta maaf saya, Pak. Enggak, Papa minta maaf. Udah. Dan itu pertama kali ayah saya minta maaf. Ayah saya tuh nggak pernah nangis, nggak pernah minta maaf ke anak. Terus saya tanya, kenapa papa nggak pernah bangga ya, Manas? Bangga. Kenapa nggak pernah bilang? Karena kalau saya bilang takut kamu gede kepala, nanti kamu berhenti berjuang jadi perempuan. Kenapa nggak pernah bilang cinta? Gengsi. Oke. Kenapa nggak pernah nelpon? Nggak pernah nelpon, tapi kalau kamu muncul di TV, wajah kamu tuh papa pegang-pegang di TV. Pulang, Mas, pulang. Ayo ngobrol. It's too late. Bahwa ternyata yang terjadi. That's not good. Dan itu akhirnya saya coba untuk mengoreksi ketika jadi ibu. Saya nggak boleh, saya mesti potong nih. Saya mesti gunting. Karena biasanya itu diturunkan. Yang bagus saya kasih, yang nggak bagus udah nggak usah diulang lah, gitu lah. Oke, kita akan ngobrol lagi Mas Syahnas. Sedih ya? Tetap di Rumpi Nus.